Secara sederhana, kehendak Tuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang Dia inginkan untuk terjadi, atau diartikan apa yang Tuhan perkenan. Kehendak Tuhan adalah apa yang menjadi keputusan-keputusannya. Kehendak Tuhan menyangkut pilihannya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kitab suci sering menunjukkan kehendak Allah sebagai alasan terakhir atau paling utama untuk segala sesuatu yang terjadi. Paulus menyebut Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Lebih khusus lagi, segala sesuatu diciptakan atas kehendak Tuhan. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang pemerintahan manusia yang terjadi menurut kehendak Allah. Bahkan peristiwa yang berhubungan dengan kematian Kristus adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat di Yerusalem mempercayai hal ini, sehingga dalam doa mereka berkata, Sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. ini menyiratkan bahwa bukan hanya fakta kematian Yesus, tetapi semua peristiwa terperinci yang berhubungan dengannya telah ditentukan sebelumnya oleh kehendak Allah untuk terjadi. Yakobus mendorong kita untuk melihat semua kejadian dalam hidup kita tunduk pada kehendak Tuhan. Kepada mereka yang berkata, Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. kehendak Allah ada yang dinyatakan kepada manusia, tetapi ada juga yang disembunyikan dari manusia. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Kalimat terakhir, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini, adalah tujuan mengapa kehendak Allah itu dinyatakan, yaitu supaya kita mentaati semua hal yang Allah beritahukan kepada kita melalui perintah-perintahnya. Akan tetapi, ada banyak aspek lain dari kehendaknya yang belum Dia ungkapkan kepada kita. Banyak perincian tentang kejadian di masa depan, perincian khusus tentang kesulitan atau berkat dalam hidup kita, dan sebagainya. Dengan demikian, Allah tidak ingin kita mengejar dan mencari tahu tentang kehendak rahasia Allah ini. Allah ingin kita mempercayainya untuk masa depan dan hal-hal yang tersembunyi bagi kita saat ini. Percaya pada kehendak rahasia Allah akan mengatasi kesombongan dan menyatakan ketergantungan yang rendah hati pada kendali kedaulatan Allah atas peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Selain itu, Allah mau kita berfokus untuk memahami kehendak Allah yang jelas-jelas telah dinyatakan kepada umat-Nya dalam Alkitab. Semakin kita mentaati dan mengenal firman Allah, semakin sedikit kita akan bergumul dengan kehendak Allah atas hidup kita. Biar pengenalan kita yang semakin dalam akan Allah juga menolong kita untuk semakin mengenal kehendak-Nya dalam hidup kita. Tuhan memberkati.